Kami naikkan kepadamu karena Tuhan Yesus baik, sungguh baik, teramat baik. Terima kasih kalau boleh pagi hari ini seberapa yang kami ada ya Tuhan, yang juga sedang dalam ya Tuhan Yesus untuk masuk di dalam ibadah daripada peduli misi desa ini. Tuhan terima kasih ya Bapak untuk kesempatan yang indah untuk boleh memberitakan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau, yang Tuhan taruh di hati pikiran hamba Tuhan kuasai agar boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk segala-galanya ya Bapa. Waktu yang indah, yang tidak banyak orang lakukan, tetapi sungguh kami senang untuk melakukannya dengan penuh sukacita. Karena hidup kami tergantung dari Tuhan. Tuhan buat apa yang Tuhan mau buat. Suka-sukamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Turut pertajam ya Tuhan telinga kami untuk mendengar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Agar rencana Tuhan yang jadi, bukan rencana kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh melakukan kehendak Bapamu di surga. Terima kasih. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Baik. Firman Tuhan yang akan saya bawakan adalah tema di mana saya biasanya bulan Desember itu saya merenung apa yang telah saya lakukan tahun 2024 pada waktu Desember 2000 mau memasuki Desember 2024 saya sebulan merenung. Saya bilang Tuhan apa sebenarnya yang saya lakukan untuk Tuhan ya selama 2000 dari Januari sampai dengan saat ini melakukan pelayanan terhadap Tuhan. Apakah memang saya melayani Tuhan sungguh-sungguh karena memang saya cinta Tuhan, atau saya apakah berkenan kepada Tuhan? Karena saya khawatir kalau ternyata saya hanya melakukannya untuk diriku sendiri, terlebih lagi ya saya melakukannya kalau ada uang gitu. Jadi firman Tuhan yang akan saya beritakan saat ini adalah terambil dari Matius 6 ayat 19 sampai dengan 24. Matius 6 ayat 19 sampai 24, hal mengumpulkan harta ini adalah saingan terberat daripada Tuhan, yaitu harta, yaitu uang, mammon. Ayat 19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yesus mendorong, ayat 20, ayat 22, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ayat 23, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ayat 24, tak seorang dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kita semua yang berkumpul pada pagi hari ini, semuanya pasti melayani Tuhan, tidak melayani Mammon. Tetapi siapa yang tahu hati manusia? 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau tinggi perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ini yang koreksi buat diriku. Pada waktu Desember saya merenung, Tuhan, iya ya, saya ini sebenarnya saya benar nggak lakukan untuk Tuhan atau untuk diriku atau untuk Mammon, yang diriku sama dengan Mammon. Hari ini adalah hari kelahiran mamaku, tanggal 29 Januari. Saya senang bahwa saya mendapatkan kesempatan untuk boleh melayani Tuhan. Suatu kebahagiaan yang luar biasa, saya boleh bersama mama beberapa tahun terakhir. Itu luar biasa. Saya hanya, sekilas info,
untuk kita semuanya masih ada mama, masih ada orang tua, berikan waktu yang terbaik buat mereka. Karena kebahagiaan yang tidak bisa kita ganti dengan apapun juga di dunia ini. Sungguh saya sangat menikmati bersama dengan dia. Bersama dengan Papa dulu, setelah itu Papa 4 September 2017 dipanggil Tuhan dan Papa titipkan Mama dan saya bersama dengan Mama. Pak Irwan yang tahu persis, yang sering sekali jalan gitu bersama dengan kami begitu ya, ketemu sering sekali, paling sering ketemu Pak Irwan dengan Mama begitu. Ya, puji Tuhan ini hanya sekilas saja, ya hanya mengingat saja karena hatiku bahagia, hatiku bahagia, ya saya nggak mau keluarin air mata karena boleh tepat waktu sehari ini boleh melayani firman Tuhan. Ya, senang kalau misalnya bisa punya harta banyak, banyak yang bisa dilakukan gitu. Yang dimana apalagi kalau misalnya kita betul-betul mendapatkannya karena kerja keras, karena memang Tuhan berikan kita pengetahuan, kepandaian, talenta yang memperlengkapi itu semua sehingga kita bisa menghasilkan uang yang cukup untuk keluarga kita, malahan berlebih begitu. Karena Tuhan Yesus sendiri yang berfirman Yohanes 10 ayat 10b, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan punya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan itu bukan buat kita, tetapi ternyata kelimpahan itu untuk kita berikan kepada banyak orang depan kita. Begitu. Nah, itu yang Tuhan Yesus mau pada waktu muridnya, waktu ada perempuan yang menuangkan minyak narwastu, muridnya protes kepada Tuhan Yesus. Kenapa itu mesti dibuang? Itu minyak itu sayang banget, mendingan dijual dan uangnya itu untuk orang miskin. Tuhan bilang orang miskin ada padamu. Jadi kita wajib untuk memikirkan juga orang-orang yang susah gitu. Nah, standar daripada suatu pemberian adalah janda yang miskin. Itu. Yang Tuhan nilai adalah si janda miskin itu. Wah, hartanya luar biasa bahwa bukan orang yang kaya yang berlebih itu yang Tuhan yang Tuhan ini kan nilai bahwa itu ternyata si janda miskin itu minyak narwastu yang mahal itu. Jadi janda miskin itu yang Tuhan nilai bahwa pemberiannya memang benar itu di hadapan Tuhan. Ya, puji Tuhan bahwa ya pengalaman saya juga melihat bulan Desember, kenapa saya agak lama di Jakarta. Saya mau membereskan harta peninggalan orang tua. Ini berkaitan juga dan saya bilang kepada suami, dapat warisan dari orang tua, saya nggak berani investasi di tempat lain selain mari kita bangun rumah doa. Karena kalau misalnya kita investasi lagi benar berkembang, tetapi ya seperti orang tua saya, papa saya bekerja keras di instansi yang baik sekali sehingga kami tidak kami hidup cukup. Nah itu kami nikmati kehidupan yang cukup dan untuk di Jakarta ini yang perjuangannya luar biasa bersaing satu dengan yang lain dan ya setelah itu nggak bawa apa-apa dipanggil Tuhan. Yang puji Tuhannya mereka papa telah dan mama telah mengatur kehidupannya pada waktu mereka memasuki masa pensiun, pada waktu mereka sudah tidak bekerja lagi, tidak mampu bekerja lagi pasti karena papa pensiun cukup muda sebenarnya usia 56 atau 57 gitu. No, tahun 92 56 begitu dia setelah 37 tahun kerja ya masih giat tetapi tidak untuk menghasilkan uang hanya melakukan apa yang merupakan hobinya dia begitu sampai dipanggil Tuhan dan ternyata nggak bawa apa-apa tuh nggak bawa apa-apa hanya mengakhiri hidupnya tidak dengan kekurangan uang aja itu aja yang saya lihat yang saya lihat di dalam kehidupannya dia tidak kekurangan untuk apa yang dia mau dia bisa dapatkan begitu. Tidak terbengkalai dia jadi oke kehidupannya. Itu cuma sampai situ tetapi waktu saya menghadapi mayatnya saya bilang gini, ya Pak, sertifikatnya nggak bisa dibawa. Ya Pak, mobilnya yang ini nggak dibawa dan segala macam. Saya bilang, saya ngoceh aja di depan mayatnya. Iya ya, terima kasih ya Pak telah mengajarkan kepada saya suatu pelajaran bahwa
Apa sih artinya kita menumpuk harta di dunia? Gak ada artinya. Tuhan udah ingatkan, malahan pencuri kepancing sama kita. Kalau kita tidak waspada, betul-betul, pencuri malah kita mancing pencuri untuk, nih saya punya harta. Ini yang Tuhan peringatkan kepada kita. Jadi janganlah kita mengumpulkan harta. Itu kita menimbun uang harta di harta benda di bumi. Kalau orang percaya harusnya membuat pilihan yang menyimpan harta di surga. Itu yang Tuhan mau. Prioritas utama seseorang bisa jadi Tuhan atau uang, tetapi tidak bisa keduanya. Kita harus pilih. Kita mau simpan harta di surga atau harta di dunia ini yang kita game over, ya kita tinggalin semuanya. Itu yang terjadi. Jadi marilah kita untuk kumpulkan harta di surga. Ada harta surga itu apa sih? Hidup yang kekal yang didapat melalui Yesus Kristus. Jadi kita yang sudah percaya kepada Tuhan akan melakukan perbuatan baik dan hidup dalam kebenaran. Itu sendiri sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita koreksi diri kita, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Itu yang mengerikan. Jadi kita khawatir sekali, aduh, kita takut nih, kita jalan mobil kita sayang-sayang mobil kita, kesenggol kita marah. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, wah betapa gelapnya kegelapan itu. Baik-baik kita jaga mata kita. Mata hati kita jaga di dalam pelayanan kita ini. Kita semua ini hamba Tuhan. Mari, supaya jangan sampai kita salah di dalam melangkah melayani Tuhan. Bersama-sama teman-teman di PMD ini, kita bergandengan tangan. Ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian ia akan benci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Inilah peringatan Tuhan buat diriku memulai 2025. Di dalam setiap kali saya melayani, saya bilang, Tuhan, saya melayani Tuhan apa Mammon ya? Apakah karena ada uangnya sehingga saya mau melakukannya? Oli cek dirimu di dalam Matius 22 ayat 37. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Berarti menyerahkan segala proses pemikiran, perasaan, dan keputusan kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau, yang utama. Dari diriku. Dari kita semuanya, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Di dalam kita berkata-kata kepada orang, itu firman itu ada di dalam mulut kita. Kita mengatakan kepada orang, ternyata itu juga buat kita. Kita menasihati orang, ternyata itu juga buat kita. Karena kita bertelinga, standar daripada mendengarkan telinga. Di dalam Matius 7. Matius 7. Matius 7. Ini peringatan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apakah di dalam setiap kegiatan pelayanan kita, di dalam kita menjalankan kehidupan kita, apakah kita melakukan kehendak Bapakku yang di sorga? Kita melayani memang. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Mengerikan. Kalau peringatan ini Tuhan bilang di dalam Matius 7 itu penting. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yudas lakukan. Ananias, Safira melakukan.
Yudas membeli Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Ananias di dalam Safira di dalam penjualan tanahnya tidak jujur di hadapan Tuhan. Itu koreksi buat diriku untuk masuk tahun 2025 pada waktu bulan Desember saya merenung selama sebulan. Saya ada waktu untuk itu karena saya masih ada di Jakarta. Suami ada di Manado. Saya minta izin untuk boleh membereskan yang ada di Jakarta dulu. Supaya saya tidak bolak-balik. Karena tiket cukup mahal. Sekali jalan 2,5 juta. Pulang balik udah 5 juta. Saya bilang, maaf sekali. Minta izin untuk saya boleh ada di Jakarta dulu. Standar daripada kehidupan kita adalah Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami uang Tuhan untuk PMD secukupnya. Cukup untuk kita melakukan kegiatan kita. Kalau firman Tuhan mengatakan berlimpah diberikan, nah berikanlah kepada yang lain. Bagian berlimpah itu milik orang lain. Kita cukup aja. Supaya kita bisa mengaturnya dengan baik. Tuhan malah peringatkan. Yesus dalam Matius 19 ayat 23, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Itu yang terjadi Lazarus dengan orang kaya. Apalagi kekayaannya itu dapatnya dengan jalan yang tidak baik. Jadi habiskanlah kekayaan kita untuk kerajaan Allah. Investasikan, bangun menara doa, bangun rumah doa, bantu hamba-hamba Tuhan di desa. Wah, sekarang hamba Tuhan yang di desa, mereka lagi ada di beberapa komunitas, di beberapa Zoom. Minta ini, minta itu. Saya bilang, ntar dulu. Apa yang kalian lakukan? Berapa jemaat kalian? Kalian minta-minta, tetapi bagian kalian tuh apa? Apa yang sudah kalian lakukan? Kalau misalnya kalian hanya meminta-minta tetapi tidak melakukan, ya itu tidak baik, saya bilang. Di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42, saya senang banget dengan firman ini yang dimana Lukas 10 ayat 38. Ya, ini dia, Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan sehingga kita tahu bahwa rencana Tuhan dalam kehidupan kita diberikan. Kita mengerti apa rencana Tuhan. Kalau kita terlalu sibuk seperti Marta, terlalu sibuk akan banyak hal, tetapi kita tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya bilang pada suami, kalau mau melayani Tuhan, tanya dulu kepada dia. Masuk dulu dalam doa. Karena kita sedang mengerjakan, dia punya pekerjaan dalam kerajaan Allah. Suami saya Presiden chapter dari Kawangkoan di dalam Full Gospel Businessman Fellowship International. Saya bilang, duduk dulu di bawah kaki Tuhan, baca firman, naikkan pujian doa, baru pergi pelayanan. Jangan pernah tidak. Sekarang kita sedang mengerjakan siapa punya pelayanan, Tuhan apa kita? Jadi duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Saya juga demikian saya lakukan. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Aduh, Marta udah sibuk banget dia akan hal-hal yang dia bikin sendiri, malahan menyuruh Tuhan, memerintah Tuhan. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyesuaikan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu Maria, yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya.
Perbaiki hubungan kita dengan Tuhan agar kita tahu, yes Tuhan, saya mau investasi waktu, tenaga, uang, pemikiran, apapun yang Tuhan berikan kepada saya untuk kerajaan surga, untuk menyembah muji Tuhan. Saya tidak akan melakukannya dan tidak di dalam pelayananku, aku fokusku kepada mamon. Jangan salah fokus. Maria terlalu sibuk dengan banyak hal sehingga tidak punya, Marta terlalu sibuk dengan banyak perkara sehingga tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Tetapi Maria, dia duduk di bawah kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita? Pasti Tuhan tegur kalau ada sesuatu yang tidak baik, karena rohnya udah di dalam kita. Jangan terlalu sibuk dengan seperti Marta yang tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Firman yang saya bawakan kiranya bisa menjadi berkat buat kita semuanya. Di mana mari kita minta Tuhan perjelas apa sih misi dan visi daripada kita secara pribadi yang sudah mempunyai pelayanan masing-masing, yang sudah menggembalakan jemaat untuk lebih dekat lagi hidup dengan Tuhan, agar supaya dunia ini tidak tergerus oleh masalah dunia ini. Terlebih yang saingan terberat Tuhan adalah uang, adalah mamon, begitu. Jadi mari bahwa kita hidup kita ini untuk Tuhan. Gitu. Mamon hanya melengkapi apa yang kita butuhkan, memperlengkapi kita untuk lebih lagi melakukan yang terbaik. Jadi ya itulah firman Tuhan, peringatan buat kita. Siapa bertelinga hendaklah mendengar bahwa marilah kita melayani Tuhan, bukan uang, bukan menyembah uang, bukan uang bukan segala-galanya. Memang segala-galanya perlu uang, tetapi mari kita jalankan dengan benar. Nomor satu, hati kita, hidup kita untuk Tuhan. Hidup kita Tuhan, minta Tuhan perlengkapi. Mari kita usahakan bagaimana usaha yang terbaik supaya diri kita tidak bermasalah dengan keuangan. Saya berikan pada pagi hari ini, kiranya bisa memberkati Bapak, Ibu, dan juga saya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih hamba telah selesai memberitakan firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh menjadi rema bagi kami. Kami lakukan bahwa kami mau mencintai Tuhan dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap dengan akal budi kami. Untuk sungguh-sungguh Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Baru mulai ya Tuhan Januari ini 2025. Ya Tuhan, kami akan mengakhiri bulan Januari ini ya Bapa, masuk Februari, dan persiapan untuk ya Tuhan Yesus Rakernas daripada PMD 25 Februari boleh terjadi ya Tuhan, tersusun dengan baik ya Tuhan Yesus. Apa yang dibutuhkan boleh terpenuhi ya Bapa. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan. Terima kasih segala puji dan syukur kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.